Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anto Kuswanto. Saya dari kelas IF 21F dengan NIM 21416255201171. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Oke, baik, saya langsung saja untuk share screen. Baik, sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang saling berhubungan dan bekerja sama. Sinkronisasi menjadi kunci dalam sistem seperti ini untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja bersama dengan harmonis dan konsisten. Pengantar sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memungkinkan sumber daya dan pemrosesan dibagikan di banyak lokasi. Ini memberikan peningkatan stabilitas, ketahanan, dan kemampuan penanganan beban yang tinggi. Yaitu ada yang nomor satu, scalability, yaitu sistem terdistribusi dapat menangani peningkatan beban kerja dengan mudah dengan menambahkan lebih banyak server. Yang kedua ada fault tolerance, yaitu jika satu server mengalami kegagalan, server lain dapat mengambil alih tugasnya tanpa mengganggu operasi sistem. Yang ketiga ada availability, yaitu data dan layanan tersedia untuk diakses dari lokasi yang berbeda, meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas. Tantangan sinkronisasi menjaga konsistensi dan koordinasi antara beberapa node dalam sistem terdistribusi menimbulkan tantangan unik yang perlu diatasi. Yang pertama ada komunikasi jaringan, yaitu keterlambatan dan ketidakpastian dalam jaringan dapat mengakibatkan pesan terlambat atau hilang, menyebabkan ketidakkonsistenan data. Yang kedua ada konflik data, yaitu ketika beberapa node mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan, konflik dapat muncul yang memerlukan mekanisme resolusi konflik. Yang ketiga ada toleransi kegagalan, yaitu sistem terdistribusi harus dirancang untuk menangani kegagalan node, memastikan bahwa data tetap konsisten meskipun terjadi kegagalan. Selanjutnya, koordinasi terpusat vs terdesentralisasi. Ada dua pendekatan utama untuk koordinasi dalam sistem terdistribusi: terpusat dan terdesentralisasi. Yang pertama itu koordinasi terpusat. Semua operasi dan keputusan dikoordinasikan melalui server pusat. Ini menawarkan kemudahan pengolahan tetapi rentan terhadap titik kegagalan tunggal. Yang kedua ada koordinasi terdesentralisasi, yaitu semua node dalam sistem memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, membuat sistem lebih tangguh terhadap kegagalan. Selanjutnya, algoritma konsensus. Misalnya Paxos dan RAF. Algoritma konsensus dirancang untuk mencapai kesepakatan di antara node dalam sistem terdistribusi meskipun terjadi kegagalan node. Yang pertama itu protokol. Algoritma konsensus menentukan aturan dan proses untuk komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada toleransi kegagalan, yaitu algoritma konsensus harus dapat menangani kegagalan node dan memastikan bahwa konsensus terjadi meskipun beberapa node tidak tersedia. Yang ketiga ada ketahanan. Mereka dirancang untuk mencapai kesepakatan yang benar dan konsisten, bahkan dalam menghadapi kegagalan dan keterlambatan jaringan. Selanjutnya itu transaksi terdistribusi dan sifat acid. Acid. Transaksi terdistribusi melibatkan pembaruan data yang tersebar di beberapa node dan memerlukan mekanisme untuk menjaga konsistensi data. Atomicity, yaitu semua operasi dalam transaksi harus diselesaikan secara bersamaan atau tidak sama sekali. Yang kedua ada konsistensi, yaitu transaksi harus membawa sistem dari satu keadaan konsisten ke keadaan konsisten lainnya.
Yang ketiga adalah isolation, yaitu transaksi harus diisolasi dari transaksi lain, sehingga transaksi yang sedang berlangsung tidak mempengaruhi transaksi lain. Yang keempat ada durability, yaitu setelah transaksi selesai, perubahan data harus permanen dan tetap ada meskipun terjadi kegagalan. Selanjutnya itu replikasi dan model konsistensi. Replikasi data dalam sistem terdistribusi meningkat, meningkatkan ketersediaan dan toleransi kegagalan. Model konsistensi menentukan bagaimana data yang direplikasi diperbaharui dan diakses. Konsistensi kuat yaitu semua node melihat pembaruan data secara bersamaan, menjamin konsistensi data yang ketat. Yang kedua adalah konsistensi lemah. Node dapat melihat pembaruan data secara tidak serempak, yang mengarah pada potensi ketidakkonsistenan data sementara. Yang selanjutnya itu konsistensi eventual. Semua node akan akhirnya melihat pembaruan yang sama, tetapi dengan keterlambatan yang tidak ditentukan. Ini untuk contoh gambarnya itu ada the strong consistence, eventual consistence, consistence consistence, locality consistence, strong consistent, level consistent. Next, toleransi, partisi, dan teorema GAP atau gap. Teorema gap menyatakan bahwa dalam sistem terdistribusi hanya dua dari tiga properti berikut yang dapat dipenuhi secara bersamaan. Konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi. Konsistensi yaitu semua node melihat data yang sama secara bersamaan. Ketersediaan yaitu sistem tetap tersedia bahkan jika terjadi kegagalan node atau partisi jaringan. Toleransi partisi yaitu sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi partisi jaringan, di mana sebagian node tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Konsistensi eventual dan resolusi konflik. Konsistensi eventual memungkinkan beberapa node untuk melihat data yang berbeda. Untuk jangka waktu tertentu, ini memerlukan mekanisme resolusi konflik untuk menggabungkan pembaruan yang bertentangan. Yang pertama adalah deteksi konflik. Sistem harus dapat mendeteksi ketika terjadi pembaruan yang bertentangan untuk data yang direplikasi. Yang kedua ada strategi resolusi, yaitu ada beberapa strategi dapat digunakan untuk menggabungkan perubahan yang bertentangan seperti menangguhkan perubahan atau pemilihan pembaruan terbaru. Yang ketiga ada konsistensi eventual. Sistem komputasi diselesaikan semua node akan akhirnya memiliki data yang konsisten meskipun dengan keterlambatan. Oke, kesimpulan dan praktik terbaik. Oke, ini slide terakhir yaitu kesimpulan, yaitu di mana sinkronisasi dapat dalam sistem terdistribusi adalah konsep yang kompleks yang membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor. Di sini ada tiga faktor, yaitu ada satu pilihan model konsistensi, yaitu pilih model konsistensi yang sesuai dengan persyaratan aplikasi dan toleransi terhadap ketidakkonsistenan. Yang kedua ada gunakan algoritma konsensus, yaitu gunakan algoritma konsensus yang terbukti untuk memastikan konsistensi data dan toleransi kegagalan. Yang ketiga adalah mengolah konflik. Tentukan mekanisme resolusi konflik yang efektif untuk menangani pembaruan yang bertentangan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.